Siapa tak kenal Buya Hamka? Dia mengkritik keras pada Bung Karno yang kemudian dia ditangkap, korannya dibredel, kemudian partainya dibubarkan. Namun saat Bung Karno sebelum meninggal, dia berpesan jika dirinya meninggal, imam sholatnya adalah Buya Hamka. Itulah sekelumit dari perjalanan hidup Buya Hamka. Berikut adalah detailnya. Buya Hamka adalah sastrawan dan ulama besar. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang tokoh yang menjalani semua peran sebagai ulama, tapi juga pahlawan dari sederet kiprah dan jasanya. Buya Hamka lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Merupakan seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Hamka pernah berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Dia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Dia pernah menjabat sebagai ketua MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Kedalaman pemikiran Buya Hamka membuat Bung Karno mengaguminya, sehingga muncul hubungan erat yang terjalin antara sang putra Pajar dan Buya Hamka. Namun kemesraan ini tidak berlangsung lama. Tahun 55 saat pemilihan umum pertama, Soekarno mulai tidak menyukai Hamka. Waktu itu komunis menjadi partai nomor 2. Soekarno akhirnya pergi ke Eropa, Amerika Soviet, dan Tiongkok. Dia pulang ke Jakarta dan mengambil kesimpulan bahwa hanya orang komunis yang bisa melawan Amerika. Singkat cerita, majalah Panji Masyarakat pimpinan Buya Hamka sempat dibredel karena memuat tulisan Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita yang berisi kritikan tajam atas demokrasi terpimpin Soekarno. Puncak perselisihan Buya Hamka dan Soekarno terjadi saat konfrontasi dengan Malaysia pecah tahun 62. Karena memiliki ikatan cukup kuat dengan Malaysia, Buya Hamka pun heran dan tak tinggal diam. Secara aktif dia berceramah di masjid, radio, dan televisi akan bahaya komunis di Indonesia. Buya Hamka dan beberapa tokoh Masyumi ditangkap. Proses interogasi yang kejam dirasakan oleh Hamka dan tokoh-tokoh anti komunis lainnya. Dia pun dijebloskan ke penjara oleh Soekarno. Hamka sempat ditahan di Sukabumi selama 2 tahun 4 bulan. Dalam masa tahanannya, dia menyelesaikan karya terbesarnya yang berjudul Tafsir Azhar. Nama Azhar ia sempat tekan menjadi pengingat nama masjid yang biasa digunakan berceramah di Jakarta. Tahun 65 hingga 66, kekuatan komunis mulai musnah dari bumi Indonesia. Buya Hamka dibebaskan tahun 67 karena merasa kondisi belum cukup aman. Hamka hijrah ke Malaysia. Sekembalinya dari Malaysia, Hamka mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Dikutip dari ensiklopedia Keislaman Bung Karno karya Rahmat Shahid, Bung Karno pernah berpesan untuk Hamka, "Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku." Mendengar pesan itu, Hamka terkejut karena ternyata pesan itu datang seiring dengan kabar kematian Soekarno yang dibawa pihak keluarga tanggal 16 Juni tahun 70. Hamka yang seorang ulama besar tidak pernah menyimpan dendam. Tak lama setelah menerima pesan itu, ia lalu pergi melayat ke Wisma Yaso, tempat jenazah Bung Karno disemayamkan. Sesuai wasiat sang proklamator, Buya Hamka lalu memimpin sholat jenazah terhadap orang yang pernah memenjarakannya.